got so fucking design on right now. (2023) Tahun di mana hari-hari selalu terasa berat. Salahkah jadi harapan orang tua? Tidak, hanya saja sulit. Sulit untuk memenuhi harapan mereka. Memahaminya pun tidak bisa. Hai, aku Laura. Aku anak tunggal. Pada awalnya semua baik-baik saja. Tetapi mulai berubah saat aku menaiki kelas 12 SMA. Hei Laura, sekarang kamu sudah kelas 12. Berusahalah sebaik mungkin untuk mendapatkan nilai yang bagus. Kamu harus bisa masuk ke PTN favorit dengan jalur prestasi. Itu sangat berpengaruh bagi nama baik keluarga. Ucap ayahku penuh harap. Baik ayah, aku akan berubah sebaik mungkin. Sebelumnya, saat sekolah dasar bukan hal yang sangat sulit untuk mendapatkan peringkat pertama. Tapi aku merasakan perubahan cukup besar saat memasuki sekolah menengah atas, bersaing dengan anak-anak yang lebih pintar dariku. Peringkatku mulai turun saat kelas 10 dan 11. Aku bisa melihat rasa kekecewaan orang tuaku. Mereka mulai memasukkanku ke berbagai les, menuntutku terus belajar hingga malam. Jujur, aku lelah. Tetapi aku pun ingin meraih peringkat pertama lagi. Aku menjalani hariku dengan penuh rasa lelah. Aku hanya ingin dimengerti. Hari-hariku begitu berat. Aku selalu dituntut untuk mendapat nilai sempurna di sekolah. Jika tidak, aku akan dimarahi. Aku juga mengikuti setidaknya 3 les setiap harinya. Tanpa orang tuaku tahu, aku mengikuti ekstrakurikuler melukis di sekolah. Aku selalu pulang ke rumah malam hari. Jika orang tuaku bertanya, aku akan menjawab bahwa aku kerja kelompok atau belajar bersama dengan temanku. Orang tuaku selalu mempercayai itu. Oleh karena itu, aku memilih untuk terus menyalurkan hal itu melalui ekstrakurikuler melukis. Akhir semester pun tiba. 1 minggu sebelum penilaian akhir semester, orang tuaku semakin menuntutku untuk terus belajar. Semakin hari, semakin terasa tidak masuk akal. Aku tidak sempat mengikuti ekstrakurikuler melukis. Di hari terakhir belajar, kepalaku mulai terasa pusing. Hidungku berdarah. Saat aku terbangun, aku masih di posisi terakhir ku belajar. Aku pun segera bergegas untuk pergi ke sekolah. Setelah selesai penilaian akhir semester, para guru memulai rapat untuk pembagian rapot. Pada saat pembagian rapot, orang tuaku mengambilnya. Setelah mengambil rapot, orang tuaku kembali ke rumah. Aku dan kedua orang tuaku berkumpul di ruang tamu. Raut wajah mereka menjelaskan semuanya. Aku tidak mendapat nilai 100 di semua pelajaran. Aku mendapat peringkat kedua. Peringkat pertama hanya selisih 5 nilai dariku. Jika dibilang kecewa, ya, aku kecewa. Kamu ini jadi anak bisa nggak sih membanggakan sedikit saja? Apa susahnya belajar? Fasilitas sudah ada semua. Kurang apa? Kamu ini kerjaannya menggambar saja. Apa gunanya? Bentak ayahku. Ya, bisa gak sih ngertiin aku sekali aja? Ayah ibu tahu aku suka melukis.
Kenapa aku tidak diizinkan untuk melukis? Aku sudah berusaha sebaik mungkin, belajar hingga larut malam. Bahkan aku tidak sempat istirahat. Apa itu tidak cukup? Aku berlari ke kamar, menangis terseduh-seduh. Aku pun tertidur lelap hingga besok siang. Libur setelah penilaian akhir semester pun tiba. Hari libur bukan berarti aku tidak bisa belajar. Aku tetap belajar dan pergi les seperti biasa. Di hari Senin, ada murid baru di tempat lesku. Namanya Sagara. Dia cukup tampan dan terlihat sangat pintar. Sagara duduk tepat di kursi belakangku. Anaknya cukup ramah. Aku mencoba untuk menyapanya. Hai murid baru, aku Laura. Salam kenal. Halo Laura, aku Sagara. Salam kenal juga. Semoga kita bisa jadi teman baik ya. Tadi sangka, sapaanku dibalas sangat ramah dengan senyum manisnya. Tak lama setelah aku berkenalan dengannya, aku rasa aku menyukainya. Aku tak tahu mengapa aku secepat itu menyukainya. Tetapi, setiap senyuman indah yang terukir dari bibirnya, membuat siapa saja ikut tersenyum melihatnya. Senyuman manis itu yang membuatku menyukainya. Semakin hari tak terasa aku semakin dekat dengannya. Rasa lelah yang sering kurasakan meringan. Kita dekat tanpa sepengetahuan orang tuaku. Aku mulai terbuka dan menceritakan kisahku kepadanya. Dia selalu mendengarkan ceritaku dan memberikan saran yang mungkin bisa aku lakukan. Dia sangat baik. Sampai akhirnya, aku kembali memulai sekolah. Di tengah jam pelajaran, aku dipanggil oleh guruku untuk datang ke ruang guru. Laura, kamu terpilih untuk mewakili sekolah dalam bidang Olimpiade Sains Nasional, bidang matematika tingkat kota. Selamat ya. Duk duk, duk duk, duk duk. Suara langkahku menggema di lorong sekolah. Jantungku berdegup begitu cepat. Aku bingung. Perasaanku campur aduk mendengar hal itu. Di satu sisi aku senang, namun kata gagal selalu menghantui pikiranku. Saat tiba di rumah, aku memberitahu orang tuaku bahwa aku terpilih untuk mewakili sekolah dalam bidang Olimpiade. Ayah, aku terpilih menjadi salah satu peserta Olimpiade. Oh, baguslah. Belajarlah dengan benar agar kau dapat memenangi Olimpiade tersebut. Ucap ayahku. Seolah ada harapan untuk membanggakan orang tuaku lagi. Aku kembali belajar dengan giat. Aku akan menunjukkan kepada orang tuaku bahwa usahaku selama ini tidak sia-sia. Hari ini Olimpiade dimulai. Aku pergi bersama ibuku menggunakan mobil. Tempatnya cukup jauh. Butuh waktu sekitar 20 menit untuk sampai ke sana. Kami melewati jalan tol agar lebih cepat. Aku tetap belajar di dalam mobil. Masing-masing dari kita sama-sama fokus. Sampai akhirnya aku sampai di tempat aku akan melaksanakan Olimpiade. Aku pamit kepada ibuku. Kerjakan soal ini dengan baik. Bukankah kamu sudah belajar sebelumnya? Ucap ibuku. Sudah Bu, aku akan mengerjakannya sesuai kemampuanku, balasku. Aku pun bergegas masuk ke dalam. Aku selesai mengikuti Olimpiade. Terasa mudah saat mengerjakan soal-soalnya. Hasil pemenang Olimpiade langsung diumumkan. Jantungku berdegup kencang. Beberapa saat menunggu, aku dipanggil sebagai juara pertama Olimpiade Sains Nasional bidang matematika tingkat kota. Aku melihat wajah ibuku begitu senang dan bangga. Aku pun bangga karena berhasil menunjukkan kerja kerasku selama ini. Begitu pulang ke rumah, aku segera membersihkan diri. Setelahnya, aku turun ke bawah. Betapa kagetnya aku melihat ayah dan ibuku menangis. Mereka memelukku dengan erat. Mereka berterima kasih kepadaku dan meminta maaf jika selama ini yang mereka lakukan terlalu berlebihan. Aku menceritakan beberapa perasaanku kepada orang tuaku, termasuk hobiku yang suka melukis. Setelah aku berbincang dengan kedua orang tuaku, ternyata aku bukanlah seorang anak tunggal, melainkan anak kedua. Dulu aku mempunyai seorang kakak perempuan, namun
Dia bunuh diri akibat dibully di sekolah. Orang tuaku tidak ingin itu terjadi kepadaku. Jika kamu pintar, orang lain akan segan kepadamu. Tidak akan ada yang bisa menghinamu. Ucap ayahku. Itulah alasan mereka keras kepadaku. Delapan bulan kemudian, aku berhasil lolos ke perguruan tinggi negeri yang diinginkan melalui jalur SNMPTN. Aku masuk ke jurusan kedokteran. Orang tuaku mengizinkanku terus melukis untuk mengisi waktu luang. Sagara, laki-laki yang selalu ada di sisiku juga ikut masuk ke universitas dan jalur yang sama denganku. Dia memutuskan untuk masuk jurusan hukum. Aku sebenarnya sudah menjalin hubungan dengannya dari SMA. Namun, aku memutuskan untuk tidak memberitahu orang tuaku. 2 semester berlalu, hubunganku dengannya semakin dekat. Aku tidak menyembunyikan lagi dari orang tuaku. Kisahku cukup rumit, bukan? Tetapi aku berhasil menjalaninya. Masa lalu ini yang mungkin akan terus kuingat. Ternyata kacau bisa